Shalom, salam kasih karunia. Bertemu kembali bos, saya berdoa Anda jadi bos. Amin. Pagi ini saya memberikan satu renungan dengan judul pengampunan dimaksudkan untuk orang yang tidak layak menerimanya. Matius 18 ayat 21 berkata, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah? Petrus bertanya kepada Tuhan berapa kali ia harus mengampuni saudaranya. Jawaban Yesus kepada Petrus sederhana, lebih dari 70 kali 7. Dengan kata lain, setiap kali ia tidak layak menerima pengampunan saya. Begitu juga Anda nggak layak menerima pengampunan Tuhan. Tidak seorang pun yang hidup atau mati yang tidak melanggar hukum Taurat. Tidak ada yang disebut pendosa kecil atau pendosa besar. Kita adalah pendosa-pendosa besar saat Yesus menyelamatkan kita. Dan saat kita menyadari bahwa kita telah sangat diampuni, kita akan sangat mengasihi Dia. Pak, bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa saya telah melanggar semua perintah Tuhan? Saya belum pernah berzina. Sahabatku, Yesus berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dia udah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itulah standar Tuhan. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat kedalaman hati. Selanjutnya, jika Anda mengabaikan satu bagian dari hukum Taurat, Anda bersalah terhadap seluruhnya. Jadi setiap orang telah melanggar seluruh hukum Tuhan. Semua orang adalah pendosa-pendosa besar. Anda bukan lagi seorang pendosa jika Anda telah menerima Kristus sebagai juru selamat Anda. Anda adalah ciptaan baru. Tetapi sebelumnya Anda adalah pendosa besar. Dan Tuhan mengampuni Anda dari utang Anda yang sangat besar melalui ketaatan anaknya, yaitu Yesus. Jadi jika seorang bersalah kepada Anda, beritahukanlah ini pada diri Anda. Aku nggak layak menerima pengampunan Tuhan, tetapi Ia telah mengampuniku melalui Kristus. Jadi aku juga mengampuni orang ini. Jika Anda mengatakan sesuatu seperti itu, Dia tidak layak menerima pengampunanku, itu tidak masuk akal. Pengampunan tidak dimaksudkan untuk orang-orang yang layak menerimanya. Jika mereka layak menerima apapun, itu adalah hukuman. Tetapi pengampunan berarti Anda menerima anugerah. Demikian juga kita menerima anugerah dari Yesus. Itulah cara Tuhan memberikan kemurahannya yang tidak layak kita terima. Ketika Anda bisa melihat, katakan hari ini, saudaraku, penghuni neraka dulu ya, penghuni neraka. Di situ adalah orang-orang yang pantas memang masuk neraka. Orang-orang yang pantas masuk neraka ada di neraka. Tetapi ketika kita lihat di surga, kita akan melihat orang-orang yang tidak layak, tidak pantas masuk surga, tapi bisa masuk. Maka yang masuk neraka itulah keadilan Tuhan, yang ada di surga itulah kasih karunia. Amin. Sesuatu yang gak layak kita terima. Jadi jika Anda memilih untuk menyimpan pahit, gak seorang pun yang menderita selain diri Anda sendiri. Anda kehilangan damai sejahtera, dan kemungkinan besar kesehatan Anda pun akan mulai hilang. Itu adalah tindakan yang sia-sia. Tuhan berkata kepada Anda, lepaskan pengampunan. Ampunilah mereka dari kesalahan utang-utang mereka. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu. Jika kita menyadari bahwa kita telah sangat diampuni, kita akan sangat mengasihi. Saya undang saudara untuk bertumbuh, grow in grace dalam kasih karunia Tuhan di gereja BFA yang mengajar Injil Yesus Kristus berdasarkan kasih karunia. Saya ada di ruangan gereja BFA di ruang Balarea BTC atau The Botanical Pastor Bandung. Saya undang ada 4 jam ibadah setiap hari Minggu, jam 7, jam 9, jam 11, jam 5 sore. Dan setiap hari Kamis jam setengah 7. Mulai Minggu 6 Oktober, saya mengundang Anda, kita buka jam ibadah baru di gedung namanya BFA House of Grace. Gedung dengan IMB gereja, milik kita sendiri atas karena kasih karunia Tuhan. Alamatnya, keluar tol Baros, belok kiri 500 meter, sebelah kiri jalan. Baros. Tuhan memberkati Anda. Shalom.